Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum perkuliahan dimulai, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Hari ini kita akan membicarakan mengenai analisis bahaya dan penentuan titik kendali. Perlu kita ketahui bahwa makanan yang kita konsumsi dapat menyebabkan penyakit pada manusia yang sering kita sebut sebagai foodborne disease. Beberapa kejadian foodborne disease adalah adanya cacing pada ikan kaleng. Ini adalah cacingnya. Kemudian heboh. Kejadian lainnya adalah pengaruh kemasan. Ada yang makanan yang dikemas ketika dikonsumsi terasa bau karton pengemasnya atau bau plastik pengemasnya. Karena terjadi migrasi aroma dari kemasan ke produk yang di dalamnya. Ada juga pengemasan yang mulai kerusakan seperti peot begini, berkarat atau bocor. Ini dapat menyebabkan terjadinya rehidrasi dan atau oksidasi. Sehingga makanan yang di dalam kaleng ini tentu saja mengalami penurunan mutu. Bahkan dikhawatirkan membahayakan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Kejadian yang lain saat makanan kaleng dibuka ternyata sudah ada jamur putih atau hijau. Sebaiknya kalau sudah terlihat seperti ini jangan dikonsumsi meskipun batas kadaluarsanya masih lama. Jangan juga dikonsumsi. Wadah yang kaleng yang menggembung juga menunjukkan terbentuknya gas-gas. Kita khawatir gas yang terbentuk itu gas beracun sehingga sebaiknya produk kaleng yang sudah kalengnya menggembung tidak kita beli atau tidak kita konsumsi. Foodborne disease bisa diakibatkan dengan adanya senyawa beracun yang terdapat di dalam produk. Misalnya terbentuknya histamin. Histamin ini kalau kita konsumsi dalam jumlah sedang, rendah, akan menyebabkan gatal-gatal. Makin tinggi, makin banyak daerah yang mengalami gatal. Dan kalau sudah terlalu tinggi, biasanya kita diopname atau yang paling mengkhawatirkan kalau mengalami kematian. Selain histamin, ada beberapa mikroba yang bisa menghasilkan biotoksin, yaitu racun-racun yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Racun ini bisa menyebabkan diare bagi konsumen atau bisa menyebabkan kematian. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda rasanya tidak enak atau gatal, sebaik mengkonsumsinya dihentikan dan segera dokter. Dengan membawa sampel makanan itu lebih baik sehingga dokter bisa segera memberikan tindakan terbaik. Kerugian apa yang ditimbulkan akibat makanan yang diproduksi tidak aman? Yang pertama, ini jarang terjadi di Indonesia, tapi ini BPOM sudah bekerja lebih baik. Pada tahun 2018, BPOM menarik sarden yang mengandung cacing. Konsumen dihimbau tidak resah. Nah, BPOM itu pada saat itu memerintahkan produsen sarden yang mengandung cacing itu untuk menarik dari pasaran. Bayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menarik produk tersebut. Kalau tidak ditarik, kemudian terjadi
eee, dijumpai ikan sarden yang mengandung cacing, maka perusahaan tersebut akan kena sanksi. Dia harus menarik seluruh produksi dari pasar, kemudian juga menarik produk yang sudah dibeli oleh konsumen. Nah, itu yang agak sulit menarik, eee, produk yang sudah ada di konsumen. Mengapa terjadi demikian? Yang pertama, terjadinya foodborne disease adalah prosedur pembuatannya tidak menerapkan GMP, Good Manufacturing Practice, atau produksi yang dengan cara yang baik dan benar. Itu tidak dilaksanakan. Kemudian standar sanitasi operasional prosedur, yaitu standar sanitasi yang perlu diterapkan. Kalau itu tidak diterapkan, maka besar kemungkinan produk yang sedang diproduksi akan mengalami cemaran. Dan HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point, atau analisis bahaya dan penentuan titik kendali, ini juga tidak dilaksanakan, sehingga produk yang dihasilkan ada kemungkinan besar mengalami atau menjadi penyebab terjadinya fish-borne disease, foodborne disease. Yang kedua, produknya bagus, tetapi pedagang yang menjualnya tidak bertanggung jawab. Artinya ada beberapa pedagang yang secara sengaja menghapus batas kadaluarsa karena memang makanan tersebut sudah kadaluarsa, tapi agar tetap laku dihapuslah batas kadaluarsa tersebut. Itu juga tindakan yang kurang baik karena dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan konsumen. Bahkan ada juga pedagang-pedagang nakal yang membeli produk makanan yang sudah dibuang oleh supermarket, kemudian dibeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mendekati harga normal. Sehingga terkesan murah, tapi dia masih dapat keuntungan karena sebetulnya bahan bakunya sudah tidak layak konsumsi. Yang ketiga, foodborne disease itu dapat terjadi karena konsumen kurang perhatian. Umumnya konsumen memperhatikan berapa coating yang dihasilkan, yang diberikan. Itu yang diperhatikan. Kalau batas kadaluarsa kurang diperhatikan, kondisi kaleng waktu kemasan tidak diperhatikan, sobek dikit wajar. Kemudian peot dikit nggak masalah dan mau segera dimakan. Kemudian batas kadaluarsanya tinggal 1 bulan lagi, nggak apa-apa, minggu depan juga sudah habis. Nah, konsumen-konsumen yang kurang perhatian itu juga terancam mengalami foodborne disease karena dia telah menggantungkan atau mempertaruhkan kesehatannya demi makanan yang relatif murah. Pemerintah telah menerapkan manajemen mutu terpadu. Jadi bagaimana kita memanage kegiatan supaya dihasilkan mutu yang baik. Kenapa dikatakan terpadu? Karena dia terdiri dari 3 komponen: GMP, cara produksi yang baik; SSOP, standar sanitasi; kemudian HACCP, analisis bahaya dan penentuan titik kendali kritis. Sehingga diharapkan dengan menerapkan manajemen mutu terpadu, produk yang dihasilkan juga aman, kemudian kemasan yang digunakan merupakan media komunikasi antara produsen dengan konsumen, di mana di sana ada takaran saji berapa layaknya, amannya mengkonsumsi produk tersebut, sehingga kita tidak kekenyangan atau kekurangan. Kemudian ada juga batas kadaluarsa yang disampaikan oleh produsen untuk diketahui oleh konsumen. Kemudian ada juga komposisi dari makanan yang ada di dalamnya sehingga bisa menjadi patokan bagi konsumen apakah dia boleh makan gula, apakah produk tersebut mengandung lemak tinggi dan sebagainya dan sebagainya.
sebagainya. Kemudian ada juga saran penyajian, jadi bagaimana cara menyajikannya, ada juga saran penyimpanan, kemudian juga ada nama dan alamat perusahaan yang memproduksi sehingga memberikan rasa aman kepada konsumen bahwa produk tersebut kita ketahui namanya, nama perusahaannya apa dan alamatnya di mana. Kemudian ada izin produksi eh, dari pemerintah, kemudian juga ada sertifikat kehalalan. Ini sangat membantu konsumen untuk mendapatkan produk yang aman. Mengapa manajemen mutu terpadu perlu diterapkan? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa nelayan masih berorientasi terhadap jumlah bukan kualitas hasil tangkapan. Kemudian penghargaan terhadap kualitas masih rendah. Kemudian susut produksi hasil perikanan diketahui 20-25%, cukup besar. Persyaratan mutu makin ketat untuk bersaing di perdagangan global. Kemudian yang kelima, hasil olahan belum memenuhi standar. Kita akan lihat satu persatu. Mengapa perlu diterapkan? Karena nelayan masih berorientasi terhadap jumlah bukan kualitas hasil tangkapan. Ini ikan hasil tangkapan dibiarkan digeladak sementara orang-orang berjalan menggunakan sepatu, sendal tidak dibersihkan sehingga ada kemungkinan ini tercemar. Kalau sudah tercemar tentu kualitasnya menurun sampai di tempat pelelangan atau sampai di pasar kualitasnya makin menurun karena juga tidak menggunakan es. Beberapa nelayan juga nakal begitu menemukan lobster yang utuh itu berharga mahal, tetapi kalau sudah kumisnya patah atau kakinya patah itu harganya jatuh jauh sekali bedanya. Nah, untuk mencegah kerugian, para nelayan menggabungkan kaki yang patah ini dengan menggunakan super glue yang bening sehingga tidak terlihat. Namun, para pembeli yang jeli akan tahu bahwa ini terjadi penipuan. Kalau sudah di pasar internasional ada penipuan ini, pedagang akan di blacklist. Lebih jauh lagi, kalau produknya berasal dari negara tersebut, maka dianggapnya melakukan kecurangan sehingga merugikan dia sendiri dan merugikan negara. Penghargaan terhadap kualitas masih rendah. Ini difoto adalah cumi yang diekspor ke Korea Selatan. Kita lihat dikerjakan oleh orang-orang yang tidak pakai celemek, tidak pakai tutup kepala, tidak pakai masker, tidak pakai sarung tangan. Kalau pihak Koreanya tahu, mereka akan membatalkan kontrak perdagangan penjualan ini. Kemudian ini di daerah Banten juga pernah kita lihat ada bandeng yang ditumpuk dalam keranjang, sisiknya terlihat lepas, kemudian ikannya mudah dibengkokkan dan ditekan tidak kembali. Namun ikan bandeng ini dalam sekejap habis dibeli oleh pedagang keliling. Saya tidak tahu mereka membeli ikan tersebut karena harganya murah atau karena tidak tahu bahwa bandeng tersebut sudah kualitasnya sudah menurun. Susut produksi cukup besar 20-25%, bahkan ada yang mengatakan sampai 30%. Bagaimana tidak melihat susut produksi karena ikan yang dijual dijemur ditumpuk di matahari tentu saja kualitasnya menurun, bahkan mungkin saja tidak ada yang membeli karena konsumen pintar tidak akan membeli ikan yang dijemur seperti ini, tidak menggunakan es. Kemudian limbah juga terjadi dari sisa produksi ini adalah dari pengalengan ikan. Biasanya ikan yang dikalengkan tidak menggunakan kepala, kepalanya dipotong dan ini menjadi limbah yang cukup besar. Beberapa negara memanfaatkan limbah-limbah ini menjadi produk lain yang bernilai ekonomis lebih baik. Persyaratan mutu makin ketat. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang membuat ikan kaleng
menggunakan celemek, menggunakan sarung tangan, tetapi tidak menggunakan tutup kepala dan tidak menggunakan masker. Jadi sudah baik tapi belum baik. Bandingkan dengan yang sebelah ini menggunakan celemek, bajunya seragam, baju yang dicuci oleh perusahaan, kemudian pakai tutup kepala, pakai masker, dan menggunakan es. Sehingga ikan yang diproduksi segar dan tidak tercemar. Hasil olahan belum memenuhi standar. Ini ikan asin, ikan kering yang dijual di dalam kemasan terbuka seperti ini, di mana lalat bisa terbang dengan mudah. Kita tahu bahwa satu kaki lalat itu mengandung sekitar 500 mikroba. Kakinya ada 6, berarti dia nempelnya 3.000 ya. Mikrobas nempel, nanti pindah ke kotoran, pindah lagi ke ikan ini sudah 6.000 dan seterusnya. Ini terasi yang dibuat, ini terasi warnanya ungu. Terasi yang asli itu warnanya coklat. Kalau yang warnanya ungu itu dikasih pewarna. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan adalah pewarna pakaian. Sehingga ikan produksi ini, olahan ikan ini membahayakan tubuh konsumennya. Harganya murah dibanding ikannya terasi yang asli ya, yang menggunakan daging ikan, bukan menggunakan dedak, kemudian pewarnanya tidak menggunakan pewarna atau menggunakan pewarna, tapi pewarna makanan, bukan pewarna pakaian. Analisis bahaya ini harus sebaiknya dilakukan oleh produsen agar dapat diketahui bahaya dari produk yang dihasilkan. Dengan demikian, kalau kita tahu bahwa produk yang dihasilkan akan berbahaya, maka kita akan melakukan tindakan pencegahan sehingga menjadi produk yang tidak berbahaya. Analisis bahaya tentu saja membutuhkan alur proses produksi. Alur proses produksi ini mencakup semua tahapan dari mulai bahan baku sampai produk yang dihasilkan. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa setiap tahapan proses produksi tersebut mengandung bahaya, baik bahaya fisik, bahaya biologis, dan atau bahaya kimiawi. Kemudian kemampuan menganalisis atau kemampuan mencegah adanya bahaya tersebut akan sangat membantu untuk menghasilkan makanan yang aman dikonsumsi. Jadi nanti kalau saudara bekerja di dalam perusahaan, kemudian saudara mampu menganalisis dan mencegah terjadinya bahaya, maka Anda termasuk orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih dan diperlukan oleh perusahaan tersebut. Nah, ada tugas perorangan. Tugas perorangan yang Anda harus lakukan adalah yang pertama, pilih alur proses produksi ikan yang Anda sukai. Apakah rantai dingin, apakah membuat sosis, apa membuat pempek, silakan Anda pilih alur proses yang Anda sukai. Kemudian Anda lakukan analisis bahaya pada misalnya pada penerimaan bahan baku, bahaya fisiknya apa, bahaya kimiawinya apa, bahaya biologisnya apa. Pada tahap kedua juga pencucian, bahaya fisiknya apa, kemudian bahaya kimiawinya apa, dan bahaya biologisnya apa. Semua dianalisis sampai semua alur proses itu dianalisis. Setelah dianalisis bahaya, barulah kita lakukan penentuan titik kendali kritis, di mana yang titik mana atau alur proses mana yang harus diperhatikan agar tidak terjadi produk yang membahayakan. Nah, proses analisis bahaya ini adalah alur proses dari pembuatan dari ikan segar menjadi ikan asap. Ini ada tahapannya, penerimaan bahan baku, kemudian didinginkan, disiangi, dan seterusnya.
Kemudian kita analisis boleh dari penerimaan bahan baku silakan. Prosedurnya penerimaan baku itu bagaimana, tujuannya apa, dan parameter yang diperhatikan apa. Ini alur proses yang kedua, cold change. Cold change itu rantai dingin. Prosedurnya penggunaan es untuk mempertahankan kesegaran ikan. Tujuannya menghasilkan ikan segar sebagai bahan baku ikan. Kemudian parameter yang diperhatikan, kualitas air yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan es batu, kemudian perbandingan jumlah es batu yang digunakan dengan ikan yang didinginkan, kemudian juga cara pengesannya bagaimana. Masuk ke tahap berikutnya, penyiangan. Penyiangan prosedurnya membuang sumber mikroba, bahan kimiawi, dan benda lainnya. Kemudian tujuannya menghasilkan ikan yang bersih dari bahan pencemar. Nggak ada pasir, pecahan kaca, kemudian besi, dan sebagainya. Parameter yang diperhatikan, cara penyiangan itu seperti apa, kemudian air yang digunakan seperti apa. Ya. Kemudian masuk pencucian satu. Pencucian satu ini prosedurnya membersihkan ikan dari semua cemaran. Tujuannya menghasilkan ikan sebagai bahan baku ikan asap yang bersih dan dari pencemar. Kemudian cara mencucinya bagaimana, yang perlu diperhatikan ya. Cara mencucinya bagaimana, kualitas air yang digunakan bagaimana, dan cara penerisannya bagaimana. Nah, ini saudara semua itu buat dalam bentuk video yang nanti akan diupload ke YouTube untuk mendapatkan like ya. Berikutnya sudah menganalisis bahaya, semua tahapan mengandung bahaya. Nah, tahap berikutnya adalah penentuan titik kendali. Jadi ada titik-titik tertentu yang harus kita perhatikan benar-benar. Kalau itu diperhatikan dengan benar dan dilaksanakan dengan benar, maka produk yang dihasilkan akan baik. Tapi kalau ini gagal, tidak berlangsung dengan baik, apakah alatnya rusak atau pengetahuan pegawainya kurang atau sebab lainnya menyebabkan titik ini tidak terkendali dengan baik, maka kemungkinan besar produk yang dihasilkan akan membahayakan konsumen. Ada dua hal yang harus diperhatikan saat penentuan titik kendali. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan titik kendali dan bagaimana menentukan titik kendali. Ini agak sulit ya. Titik kendali adalah tahapan dalam suatu alur proses produksi pangan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Jadi tidak semua tahapan alur proses perlu mendapatkan perhatian khusus, tapi ada bagian-bagian tertentu yang perlu diperhatikan dengan baik agar seluruh produksi itu dapat menghasilkan produk yang aman. Jadi memang harus mendapatkan perhatian khusus karena dapat berpengaruh terhadap keamanan produk yang dihasilkan kalau tidak diperhatikan dengan baik ya. Nah, ini tugas lanjutan tadi. Jadi setelah Anda melakukan analisis bahaya dan penentuan titik kendali kritis, tayangkan tugas Anda pada YouTube. Apabila ini contoh ya, apabila mendapatkan like 80 orang berarti nilai Anda 80. Apabila like-nya 100 orang berarti nilainya 100. 150 ya 100. 200 ya 100. 50 ya 50 ya. Itu titik kendali. Kemudian bagaimana menentukan titik kendali? Untuk menentukan titik kendali itu menggunakan pohon keputusan. Pohon keputusan ini adalah satu diagram yang membantu kita menentukan apakah ini titik kendali atau bukan. Ada 4 pertanyaan yang terdapat pada pohon keputusan. Yang pertama, adakah tindakan pencegahan? Kemudian pertanyaan kedua, apakah tahapan dirancang spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang diterima? Pertanyaan ketiga, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima? Atau dapatkah ini meningkatkan sampai tingkatan yang tidak dapat diterima?
Pertanyaan keempat, akankah tahap akankah tahapan berikutnya menghilangkan atau mengurangi bahaya yang teridentifikasi sampai level yang dapat diterima? Itu adalah eh, 4 pertanyaan pada titik kendali kritis. Kalau kita menggunakan 4 pertanyaan ini dengan baik, maka kita akan dapat menentukan apakah tahapan itu kendali kritis atau bukan, titik kendali atau bukan, critical control point atau titik kendali. Nah, eh, kalau itu titik kendali, maka selama proses itu harus diperhatikan. Tapi kalau tidak ada titik kendali, berarti selama proses itu tidak ada yang diberi perlakuan khusus karena semuanya sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya kita kita pada alur proses ada pencucian, ada pencucian ya. Adakah tindakan pencegahan dalam proses pencucian itu? Ada atau tidak? Kalau jawabannya ada atau ya, maka pindah ke jawaban berikutnya. Karena ada tindakan pencegahan. Ya, pindah ke keduanya. Apakah tahapan pencucian tadi dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahan yang mungkin terjadi sampai level yang diterima? Kalau iya, berarti CCP. Karena dia merancang secara spesifik ya, jadi dia berarti harus dikendalikan betul karena spesifiknya tadi. Karena kita kebalikannya. Adakah tindakan pencegahan? Eh, Pertanyaan maaf. Apakah proses pencucian itu merupakan tindakan pencegahan? Tidak, karena itu hanya mencuci saja, mencuci dari kotoran, tidak untuk mencegah sesuatu ya. Kemudian kalau tidak, pertanyaannya ke arah berikutnya. Apakah pencegahan pada tahap ini perlu untuk keamanan pangan? Perlu nggak ya? Kita coba perhatikan alur proses. Kalau ada pencucian di tahap berikutnya, berarti ini tidak ya. Tidak, karena ada tahapan pencucian berikutnya. Berarti dia bukan CCP. Selesai tahapan itu, tidak perlu dianalisis lagi karena dia bukan titik kendali. Ya, berhenti. Tapi kalau adakah tindakan pencegahan? Tidak ada. Kemudian pertanyaan masuk ke sini, apakah pencegahan pada tahap ini perlu untuk keamanan pangan? Kalau iya, berarti lakukan modifikasi tahapan ini dalam proses atau produk ya. Jadi lakukan modifikasi sehingga dia bisa mencegah, karena mungkin pencucian di tahap berikutnya tidak ada lagi, berarti pencucian ini tidak hanya sekedar mencuci tapi memang harus benar-benar mencuci sehingga air cuciannya tidak mencemari, kemudian dicuci dengan bersih sehingga tidak ada yang cemaran yang tertinggal pada tubuh ikan ya. Kalau sudah diperbaiki, kita ulangi lagi pertanyaan, adakah tindakan pencegahan? Tadinya tidak, tapi karena tidak ada lagi pencucian pada tahap berikutnya, kemudian dimodifikasi, berarti ada kata tindakan pencegahan. Iya, jadinya tadinya tidak menjadi iya karena sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menggunakan air yang bersih, kemudian air mengalir, air yang dingin, kemudian juga dilakukan dengan baik sehingga jawabannya iya berarti pindah ke sini dan seterusnya ya. Mudah-mudahan jelas, kalau tidak nanti coba baca berulang-ulang sehingga bisa meningkatkan pemahaman bagaimana menentukan titik kendali kritis. Terima kasih. Silakan saudara cermati tugas yang ini dan segera ditayangkan, semakin cepat semakin besar kemungkinan mendapatkan like. Pada satu hari sebelum ujian akhir semester, saudara harus memperlihatkan screenshot mengenai YouTube saudara dan berapa yang jumlah yang like sehari sebelum ujian akhir semester agar dapat dilakukan proses penilaian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.